Selamat malam. Semangat pagi. Wah, kurang semangat sekali lagi. Selamat malam. Semangat pagi. Nah, kita berjumpa kembali dalam ibadah rutin PPGT Jemaat Lanraki Beringkanaya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas pemeliharaan dan kasih setia-Nya yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Ia selalu menjaga dan memelihara kita dalam segala aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Hingga pada saat ini, Ia masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Dan marilah kita berdoa untuk ibadah kita. Mari kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita sehingga kita dapat dituntun dalam ibadah kita pada saat ini. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan kidung pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus kepada saudara-saudara. Salam bagimu juga. Dalam kehidupan kita, kita tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa-dosa, baik terhadap keluarga, saudara, teman, terlebih khusus terhadap Tuhan sekalipun. Untuk itu, pada saat ini, marilah kita mengaku dan merenungkan segala kesalahan dan dosa kita sambil menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus ayatnya yang pertama dan kedua.
Setelah kita bersama-sama mengaku dan merenungkan segala kesalahan dan dosa kita, berita anugerah diberikan kepada kita melalui Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka kita diberitakan kepadamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Untuk merespon berita anugerah yang telah kita dengarkan bersama-sama, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 434, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia bukan dari dunia, kamu dalam dunia bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsara. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Ya, pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Silakan teman-teman yang ada di rumah maupun dalam gedung gereja ini membuka kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Jika sudah, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, kami berterima kasih atas persekutuan kami pada malam hari ini. Di malam hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu, kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti serta memahami firman-Mu ini ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, pakailah hamba untuk dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Saya akan bacakan dengan judul Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan ya orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin firman Tuhan. Ya, selamat malam.
Puji Tuhan, kita kembali dipertemukan setelah seminggu dalam ibadah PPGT pada hari ini. Saya mau menyapa buat teman-teman yang ada di rumah maupun dalam gedung gereja. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, luar biasa. Sukacita dari Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah Dia ajarku berbagi. Dia ajarku berbagi. Nah, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, pembacaan kita ini merupakan pembacaan tentang kisah yang menceritakan tentang kisah Petrus, di mana Petrus mengalami perubahan yang luar biasa dari Roh Kudus. Dan itulah yang dipersaksikan Petrus, yang kemudian dilihat oleh jemaat mula-mula pada pembacaan kita saat ini. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial. Saya percaya kita semua adalah manusia yang selalu bersosialisasi dengan seseorang, ya. Tidak ada orang yang tidak bersosialisasi. Nah, karena itu setiap manusia membutuhkan kehadiran orang lain. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa relasi dengan sesamanya. Atau adakah di antara kita yang hidup tidak bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita? Tidak ya? Teman-teman pemuda-pemudi PPGT Lanraki Biringkana itu pasti hidupnya selalu bersosialisasi. Banyak temannya. Namun, tantangan kita pada masa kini adalah semakin banyaknya orang yang mementingkan diri sendiri. Di dalam rumah saja, terkadang kita duduk dalam keluarga bersama dengan ayah, ibu, bahkan saudara-saudara kita, tetapi kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Kita sibuk dengan gadget kita sendiri. Atau tidak usah jauh-jauh. Ketika kita berkumpul dalam satu pelayanan, kita kumpul bersama, duduk bersama, yang tadinya katanya mau rapat lah misalkan, ya. Tapi pada kenyataannya kita kumpul jam sekian, tetapi apa yang kita bahas tidak ada. Karena apa? Kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Kita sibuk dengan gawai handphone kita sendiri. Nah, sehingga tanpa kita sadari bahwa orang-orang yang berada di sekitar kita itu menjadi jauh dan merasa terabaikan akibat kesibukan kita masing-masing. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan jemaat mula-mula, di sini kita lihat dengan jelas bagaimana mereka hidup bersatu dan saling berbagi dengan sesamanya. Bisa kita lihat di ayatnya yang ke-32. Di situ dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Di situ jelas dikatakan bahwa apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka punya itu bukan punya mereka sendiri, tetapi punya mereka semua. Ya, sangat jelas di ayat 32. Karena itu, melalui tuntunan Roh Kudus, mereka berani mengorbankan apa yang mereka miliki demi menolong orang lain, demi menolong orang-orang yang berkekurangan pada saat itu. Mereka yang membutuhkan, mereka kasih apa yang mereka punya. Mereka tidak merasa memilikinya sendiri. Ya. Nah, tindakan mereka ini bukan digerakkan oleh aturan pemerintah pada saat itu, tetapi digerakkan oleh kasih karunia yang melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Nah, kasih karunia inilah yang membuat mereka hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk
Tuhan dan sesamanya. Jadi tidak ada kepentingan pribadi pada jemaat mula-mula pada saat itu. Nah, pusat dari kesaksian mereka adalah sukacita kebangkitan Yesus Kristus, dan mereka menanamkan dalam diri mereka pada saat itu untuk berbagi dengan sukarela, untuk menjadikannya itu kebiasaan dalam kehidupan mereka. Jadi itu yang menjadi pusat kesaksian mereka pada saat itu. Pusat kesaksian mereka pada saat itu atas sukacita yang mereka rasakan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kita pun sebagai umat manusia, kita pun sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini harusnya juga bisa mampu merespon pengorbanan Yesus di kayu salib. Ia telah menebus kita dengan berbagi dengan sesama. Itu bisa kita tunjukkan bagaimana cara kita berbagi dengan sesama. Yesus telah mati menebus dosa kita, dan apakah wujud yang bisa kita berikan melalui sukacita yang Tuhan berikan? Kita bisa mewujudkannya dengan berbagi kepada sesama kita. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di zaman sekarang masih ada yang seperti itu? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Apakah di zaman sekarang masih ada orang yang seperti itu? Yang mau membagi-bagikan, merelakan hartanya, melepaskan apa yang dia punya untuk diberikan kepada orang lain. Kalau saya tidak salah, tahun kemarin pada saat masih panas-panasnya pandemi, saya sempat baca berita ada seorang yang bercukupan lah. Mereka keluarga ini menjual hartanya dan dia memberikannya untuk dipergunakan dalam menangani pandemi COVID. Jadi ketika dia menjual semua hartanya, kemudian dia pergi kontrak rumah. Ini ada yang saya baca tahun lalu ya. Nah, ternyata masih ada orang yang mau merelakan hartanya demi kepentingan orang lain, membantu sesamanya. Dan saya percaya di lingkungan kita juga, dalam kehidupan kita, juga masih ada orang yang seperti itu. Ya, apalagi teman-teman PPGT, saya percaya teman-teman selalu menjadi berkat bagi orang lain. Amin ya? Iya. Jangan malu-malu bilang amin. Yang di samping kiri kanan saya, amin. Iya. Tapi pertanyaannya lagi bagi kita adalah, apakah ketika kita memberi dengan tulus hati? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Terkadang tidak banyak ya, maksudnya saya tidak mengatakan bahwa ada seseorang, tidak ada orang yang mau memberi atau ada orang yang mau memberi. Cuman pertanyaannya ketika mereka memberi, apakah kita memberi dengan hati yang tulus? Apakah kita memberi dengan sungguh-sungguh? Apakah kita berbagi dengan penuh kasih? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua, buat saya dan teman-teman pada malam hari ini. Nah, terkadang bahkan kalau kita memberi, terkadang kita mau supaya orang tahu, oh iya, saya mau kasih masuk ini. Tolong, jangan lupa catat nama saya ya. Ya. Tapi ada juga yang memang betul-betul ikhlas dari dirinya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Dan ketulusan kita ketika kita memberi, itu hanya bisa dinilai oleh Tuhan. Bukan saya yang menilai ketika si A mau memberi, ketika saya mau memberi, bukan saya yang menentukan, bukan si A yang menilai bahwa persembahan saya ini tulus. Tetapi yang mampu menilai bahwa persembahan saya tulus, persembahan teman-teman tulus, itu adalah Tuhan. Nah, di pembacaan kita juga di sini, kita diajarkan untuk berbagi, memberi dengan tulus, ikhlas. Nah, setelah pembacaan kita ini, di situ ada kisah Ananias dan Safira.
Ya, di jemaat mula-mula jangan sampai kita seperti kisah Ananias dan Safira yang tidak memberi dengan kasih. Ya, teman-teman nanti bisa baca ketika pulang di rumah, ternyata di jemaat mula-mula setelah pembacaan kita pada malam hari ini itu ada kisah tentang Ananias dan Safira. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai warga gereja Toraja juga, kita percaya bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Allah telah memilih satu umat dan mendirikan gerejanya sebagai persekutuan orang-orang percaya. Milik kepunyaannya untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Nah, kita pun sebagai orang-orang yang beriman, kehidupan kita merupakan suatu persembahan hidup, beramal dan berbuat kebaikan, bukan merupakan keharusan. Ya, jadi bukan merupakan keharusan, melainkan adalah pola hidup dan kebudayaan kita sebagai buah-buah iman kita bagi kemuliaan Allah. Kita telah memperoleh anugerah terbesar dari Tuhan melalui karya penyelamatan Tuhan di kayu salib. Anugerah terbesar yang kita peroleh adalah ketika kita memiliki kemampuan dan memperoleh kesempatan untuk berbagi dengan sesama. Bisa kita lihat dalam Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27 di situ dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya kalau kamu sendiri mampu untuk melakukannya. Jangan tunggu orang lain mau bergerak, berbagi kepada sesama, baru kalian, oh iya saya juga mau ikut. Lah turut-turut duka nak. Tidak ya teman-teman. Sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan telah menebus kita, menebus dosa-dosa kita. Nah, apa respon kita terhadap Tuhan? Respon kita adalah mari kita membuka diri. Kita melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Mari kita saling berbagi. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita atas kasih, maka kita juga harus menyatakan kebaikan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Dan memberi bukan hanya melalui materi saja. Saya mau mengingatkan bahwa ketika kita memberi, jangan selalu berpikir bahwa kita memberi karena kita punya materi yang berlebih. Tidak. Memberi bukan berarti hanya lewat harta yang kita punya, tetapi juga memberi atau berbagi dengan sesama itu bisa kita wujud nyatakan melalui perhatian terhadap sesama kita. Memberikan kasih sayang terhadap sesama kita, orang tua kita, cinta kasih, dan berbagai ilmu serta motivasi. Ketika teman-teman menemukan seseorang dalam titik terendahnya, ayo, marilah. Gerakanlah hatimu, lihatlah kehidupan mereka, angkatlah mereka dengan motivasi. Kasihilah mereka, mari berbagi kasih. Berbagi kasih bukan hanya melalui materi saja. Tidak teman-teman ya. Tetapi mari kita wujudkan dengan cara berbagi, melalui cinta kasih kita kepada sesama kita. Dengan cara ini, maka semua orang yang merasakan arti damai sejahtera yang sesungguhnya. Saudara merasakan sukacita, saudara merasakan damai sejahtera, saya pun merasakan damai sejahtera. Mari membuka diri kita, mari membuka lebar-lebar mata kita melihat orang-orang di sekeliling kita. Kebangkitannya menjadi semangat bagi kita untuk berbagi dan saling memulihkan. Jadi melalui
kisah kematian Yesus di kayu salib, Ia telah bangkit menebus dosa-dosa kita. Kita diajak untuk merespons semua itu melalui cara kita di dunia ini. Cara kita seperti apa? Mari kita saling berbagi. Berbagi apa yang kamu miliki, apa yang saya miliki, dan bukan hanya melalui materi saja. Tetapi bagaimana kita mewujud nyatakan cara kita berbagi kasih dengan sesama kita dan melakukannya dengan tulus hati serta dengan penuh kasih. Nah, pertanyaannya buat kita, tindakan nyata apakah yang bisa saya lakukan atau saudara lakukan untuk berbagi dengan sesama? Mari menjawab semuanya itu dalam hati kita. Mari membuka diri kita, jangan terlalu menutup diri. Buka lebar-lebar mata kita, kita melihat orang-orang di sekitar kita. Amin, demikian firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada saat ini. Semoga kita tidak hanya sebagai pembaca dan pendengar firman saja, tapi kita juga menjadi pelaku dari firman yang telah kita dengarkan pada saat ini. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan dari PKJ 117, Ada yang Tanya. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Kita akan masuk dalam persembahan, tapi sebelum persembahan kita memberikan persembahan kita, mari kita dengarkan nas persembahan kita yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh
Saat ini kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Ada beberapa pokok doa dari teman-teman pengurus PPGT. Untuk itu, mari tenangkan hati dan pikiran kita. Mari bersatu hati kita berdoa. Bapa, kami tak henti-hentinya datang tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, seraya mengucap syukur untuk setiap kasih, bahkan penyertaan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada malam hari ini yang boleh berlangsung. Biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan pada saat ini, apa yang kami nyatakan saat ini boleh berkenan bagi Tuhan. Bapa di dalam sorga, melalui ibadah ini Tuhan, kami datang berdoa, mendukung setiap program-program kerja PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Kami berdoa untuk kegiatan LKPD 6 yang akan berlangsung pada bulan 5 yang akan datang. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap persiapan teman-teman pengurus, bahkan tim kerja dalam mempersiapkan segala sesuatu halnya. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya, agar setiap hal yang boleh dikerjakan, mulai dari pencarian dana, bahkan persiapan untuk acara atau kegiatannya nanti, biarlah boleh berlangsung, semua karena penyertaan dan karena tuntunan daripada-Mu saja ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, biarlah semua yang terlibat di dalamnya Tuhan senantiasa memberkati, memberikannya kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam mempersiapkan semuanya, sehingga pada waktunya nanti Tuhan, kegiatan LKPD 5 ini boleh berlangsung, kegiatan LKPD 6 ini boleh berlangsung sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami pun berdoa buat Dwi Bulanan, PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya yang akan diselenggarakan pada tanggal 23. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan dari teman-teman yang mengambil bagian di dalamnya, berikan kesehatan, kemampuan, biarlah mereka boleh kuat di dalam mempersiapkan segala sesuatu halnya. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menuntun mereka dan semuanya boleh dinyatakan, pelayanannya boleh dinyatakan dalam rancangan Tuhan pada waktunya nanti. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa buat teman-teman pengurus dan juga anggota PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatian bagi teman-teman pengurus di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanannya. Berikan mereka hikmat di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah Tuhan setiap hal yang boleh dikerjakan, setiap program-program yang boleh dirancangkan, semuanya boleh terjadi sesuai dan seturut dan kehendak-Mu, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kami pun berdoa untuk keaktifan anggota PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, membuka setiap kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kiranya di dalam setiap ibadah-ibadah yang dilangsungkan boleh senantiasa kami anggota PPGT boleh turut serta hadir di dalamnya, dan biarlah kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan bersama-sama di ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan menjamah setiap bagian tubuh yang sakit. Apa yang menjadi keperluannya Tuhan cukupkan. Engkau memberkati setiap perawatan, Engkau memberkati setiap hal yang boleh diterima oleh tubuhnya, sehingga melalui semuanya itu Tuhan, kesembuhan daripadanya boleh diperoleh hanya daripada Tuhan saja. Kami pun berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu di PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesabaran dalam menanti,
Dalam pencarian pasangan hidup, Tuhan juga memberkati. Kiranya suatu kelak Tuhan mempertemukan setiap anak-anak-Mu kepada siapapun yang Tuhan kencangkan dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan, kami masih dalam masa-masa pandemi. Tuhan memberkati setiap para relawan garda terdepan yang menangani COVID-19, para pemerintah, biarlah mereka boleh memerintah dengan adil, mereka boleh mempersiapkan semuanya dalam penanggulangan pandemi corona. Juga Tuhan, kami berdoa buat bencana alam yang terjadi dimanapun itu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menghibur mereka, menghibur saudara-saudara kami, dan pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi mereka untuk senantiasa berbagi kepada sesama kami dengan tulus ikhlas. Dan pakailah kami juga Tuhan untuk senantiasa saling mendoakan kepada sesama kami. Bapa di dalam sorga, kami pun berdoa Tuhan untuk persembahan syukur kami yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan boleh dipergunakan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Yang masih ada pada kami Tuhan, ajarlah kami untuk mempergunakannya dengan penuh hikmat, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada saat ini, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu dari NKB 125, Ku Dengar Panggilan Tuhan, ayatnya yang pertama dan kedua. Mari berdiri semuanya. Kita terima berkat Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan memelihara kita mulai dari saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Kita tetap berdiri. Kita masuk dalam acara organisasi
Dan mari kita menyanyikan Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, gerakkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT jayalah. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan penyampaian dari pengurus. Pada pengurus dipersilakan. Ya, shalom. Beberapa penyampaian dari pengurus PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya, yaitu ibadah di bulanan PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 April 2021. Waktunya itu jam 19 WITA sampai selesai. Jadi kita akan live streaming via YouTube, jadi di-sharekan langsung dari Gereja Landraki. Linknya akan dibagikan oleh teman-teman pengurus di masing-masing wilayah. Ya, itu saja penyampaian dari pengurus PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Saya ucapkan terima kasih. Demikianlah acara kita pada saat ini. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.